Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hdi qalbi wa thabbit lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wa rusukh wa tawbatan nusuh wa salahal jasadi war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amina qala wa kana yaqulu man kanatid dunya sijnahu kana al-qabru jannatahu wa man kanatid dunya jannatahu kana al-qabru muhbisahu wa man kanatil hayatud dunya ghaidahu fa innal mauta itlabuhu wa man taraka nasibahu fid dunya istawfahu fil uqba wa kana yaqulu khairan nasi man taraka ad-dunya qabla ay yatrukahu wa arada rabbuhu qabla ay yalqahu wa amara qabrahu qabla ay yadkhulahu. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di dalam pembahasan yakni hadis yang ke-13, masih tentang perkataan dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa kana yaqulu, dan adanya beliau berkata, yakni Sayyidina Uthman bin Affan, dan adanya beliau berkata, Sayyidina Uthman berkata, man kanatid dunya, man siapa orang kanatid dunya yang adanya dunia itu, siapa orang yang adanya dunia itu, siapa orang yang adanya dunia itu sijnahu, siapa orang yang adanya dunia itu adalah penjaranya, siapa orang yang adanya dunia itu sebagai penjaranya, siapa orang yang adanya dunia itu sebagai penjaranya, kanal qabru jannatahu, maka adanya kubur, maka adanya kubur adalah surga baginya. Maka adanya kubur, atau bahasa atau terjemah bebasnya, maka kuburnya merupakan surga baginya. Maka adanya kubur itu sebagai surga baginya. Jadi siapa orang yang adanya dunia ini sebagai penjara bagi dirinya, maka di kubur nanti dia akan mendapatkan kelapangan, kesenangan di dalam hidup, di dalam kehidupan di alam kubur sana. Dan waman kanatid dunya jannatahu, dan sebaliknya siapa orang yang adanya kubur itu dan adanya dunia itu, dan siapa orang yang adanya dunia itu jannatahu, dan siapa orang yang adanya dunia itu jannatahu sebagai surga baginya, ya, sebagai surga baginya. Siapa orang yang adanya dunia ini sebagai surga baginya, kanal qabru muhbisahu, maka adanya kubur nanti itu muhbisahu adalah suatu hal yang menyempitkan bagi dirinya, yang mengekang, muhbis, ya, dipenjara dia, dikekang. Maka nanti di alam kubur dia akan terkekang. Orang yang merasa dunia ini sebagai surga bagi dirinya, ya, maka nanti kubur adalah penjara bagi dirinya. Inilah suatu pilihan di dalam kehidupan kita, ya. Nah, kemudian wa man kanatil hayatud dunya ghaidahu wa man kanatid dunya ghaidahu
Wa man kanatil hayatud dunya qaidahu. Wa man, dan siapa orang kanatil hayatud dunya, yang adanya kehidupan dunia ini. Siapa orang yang adanya kehidupan dunia ini qaidahu, mengikat dirinya. Siapa orang yang adanya kehidupan dunia ini mengikat dirinya. Arti mengikat di sini kesulitan. Ya. Siapa orang yang merasakan kesulitan hidup di dunia, begitu terjemah bebasnya. Siapa orang yang merasa sulit di dalam kehidupan di dunianya, fa innal mauta itlaqbuhu, maka bahwasanya kematian, fa innal mauta, maka bahwasanya kematian itu itlaqbuhu, sebagai pembebas bagi dirinya. Seperti orang yang dipenjara, seperti orang yang diborgol tangannya, yang diikat dirinya. Kehidupan di dunia digambarkan seperti itu. Siapa orang yang kehidupan saat hidup di dunianya dia terikat, maka nanti saat kematian itulah sebagai pembebasan dari bagi dirinya. Terjemah bebasnya, orang yang merasakan kesulitan dalam hidupnya, maka nanti kematian ketika datang menghampirinya, itu Allah berikan kesenangan pada dirinya. Ya. Artinya nggak bisa kita untuk memilih kedua-duanya, senang di dunia dan senang di akhirat. Ya. Yang sering anak katakan, siapa diri kita untuk ingin meraih kedua-duanya. Kesenangan di dunia hanyalah sesuatu fata morgana. Yang pernah dikatakan, kenikmatannya berulang. Kenikmatan di dunia itu adalah suatu pengulangan, mengulang. Ya. Dan sedangkan kenikmatan di akhirat kelak itu abadi. Tinggal kita mau pilih yang mana. Seperti itu. Kita sulit, ya biasa-biasa saja. Tadi sikap kita yang membuat diri kita menjadi kuat. Benar kita di dalam bersikap, maka apapun kesulitan yang kita hadapi akan menjadi sebuah hal yang ringan bagi kita, biasa-biasa aja bagi kita, kalau kita benar di dalam bersikap. Yang menjadi masalah karena salahnya sikap kita. Nah, kemudian wa man taraka nasibahu fid dunya istawfahu fil uqba. Dan juga dikatakan oleh Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wa man taraka nasibahu fid dunya, wa man, dan siapa orang taraka nasibahu, yang meninggalkan, taraka yang meninggalkan, dan siapa orang yang meninggalkan nasibahu bagiannya fid dunya, di dunia ini. Ia tidak mengambil bagian di dunia ini, dalam arti bagian enggak berlebih-lebihan, ya. Hidup sekedar cukup di dalam kebutuhan. Kebutuhan di sini pun juga kebutuhan yang primer, bukan untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, bukan, tapi untuk memenuhi kebutuhan yang primer di dalam kehidupannya, bukan memenuhi kebutuhan gaya hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tidak akan ada habisnya. Ya, sekali lagi, untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tidak akan ada habisnya. Contoh kecil, kita punya handphone. Kalau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup, gaya hidup, maka setiap bulan pun kita akan bisa ganti itu handphone. Karena setiap bulan akan muncul lagi yang baru, akan muncul lagi yang baru, akan muncul lagi yang baru. Kalau cuma sekedar menjadi suatu kebutuhan, oh iya, agar bisa kita mendapatkan informasi, agar kita bisa yaitu berhubungan dengan orang lainnya, cukup dengan apa yang kita yaitu sudah miliki. Jadi kembali lagi, kalau memang kita hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup kita, tidak akan bisa ada habisnya. Ya. Jadi tergantung tinggal diri kita. Apa yang kita penuhi saat ini, apa yang kita kejar saat ini, apa yang kita uber saat ini. Ya. Nah, jadi dikatakan siapa orang yang meninggalkan kebagiannya, wa man taraka nasibahu fid dunya, maka siapa orang yang adanya dan siapa orang yang meninggalkan bagiannya di dunia ini, istawfahu fil uqba, istawfahu, maka akan dipenuhi, ya,
maka akan dipenuhi. Dipenuhi apa? Kita saat di dunia sering berdoa, kita saat di dunia sering berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta ini kepada Allah, minta itu kepada Allah, belum Allah ijabah. Nah, nanti Allah berikannya saat kita di dalam kubur sana, fil uqbah, di alam kubur sana. Ya. Kalau ente ditanya, ente minta kepengen dikasih di dunia apa kepengen dikasih di akhirat? Hah? Nggak bisa dua-duanya. Kalau disuruh pilih, ente pengen dikasihnya di mana? Ente semisal ada satu permintaan, ya, mintalah. Terus kemudian kalau ditanya ente kepengennya, nih ditanya ini ada sebuah pilihan. Kepengen dikasih di dunia saat ente hidup atau kepengen dikasihnya saat nanti ente wafat? Kepengen dikasih di mana kira-kira? Dua-duanya sebenarnya bukan hak kita, ya. Artinya bukan hak kita, ini bukan hak kita untuk menentukan mana yang terbaik buat diri kita. Ya Allah yang lebih tahu. Jadi serahkan kepada Allah. Allah yang mengaturnya, ya. Allah yang memberikannya. Nah, tinggal kita bisa memahami apa yang Allah berikan kepada kita. Aneh ulang lagi ini biar ente pahami nih bahasanya. Tadi kan kita minta kepada Allah, terus kita serahkan kepada Allah. Allah yang mau memberikan kita, ya, atas permintaan kita tadi, mau dikasih sama Allah, mau di dunia boleh, di akhirat juga boleh, itu urusan Allah. Nah, tinggal kita nanti bisa melihat, ya, dengan apa yang Allah perbuat kepada diri kita, ya, dengan sikap kita. Semisalnya kita minta kepada Allah, langsung dikasih semua di dunia. Hati-hati, begitu. Nanti khawatir di akhirat nggak ada bagian lagi buat diri kita. Bisa difahami gitu? Hah? Jangan langsung bangga, wah, lihat tuh doa gue langsung dijabah. Siapa dulu? Gue. Begitu. Ente kira begitu yang baik, begitu? Gimana ya? Jadi kita nggak bisa mengatur, gitu ya. Kita nggak bisa mengatur. Ya Allah kasihannya di dunia aja, nanti di akhiratnya sekian persen, di dunia sekian persen. Nggak bisa. Itu urusan Allah. Ya, itu haknya Allah Subhanahu Ta'ala. Tinggal sikap kita aja. Ketika Allah berikan seperti ini, semisalnya, oh kita minta, semisalnya anggaplah kalau berupa nominal, semisalnya minta uang 1 miliar, Allah kasih langsung 1 miliar. Jangan langsung merasa puas kita. Sikap kita itu dilihat. Jangan langsung yaitu merasa puas. Waduh, kok dikasih semuanya nih? Nanti jangan-jangan di akhirat udah nggak ada bagiannya lagi kita. Gitu tuh. Ente paham gak tuh? Hah? Nah, ketika dikasih sedikit, misalnya kita tadi minta 1 miliar, dikasihnya cuma 100.000, gitu tuh. Jangan gerutu kita. Paham nggak? Jangan gerutu, jangan kesel, jangan ngeluh. Ini Allah gimana sih? Gue minta 1 miliar dikasih cuma 100.000. Justru dengan kita sikap tadi dikasih cuma 100.000. Oh ya Alhamdulillah. Berarti nanti di bagian gue di akhirat lebih banyak lagi. Begitu dong seharusnya sikap kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dari situ nanti akan menumbuhkan mental-mental yang kuat, pribadi-pribadi yang kuat, ya. Bisa difahami gak kira-kira tuh? Jadi jangan sering ngeluh dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nanti khawatir jadi lupa kita bersyukur. Orang kan kalau sering melakukan sesuatu nanti lupa untuk melakukan kebalikannya, kan begitu. Kayak orang udah biasa melek malam, jadi susah buat kalau malam tuh tidur, gitu. Ya, orang yang biasa pagi tidur susah kalau pagi itu disuruh bangun, karena udah kebiasaan, gitu ya. Nah, kalau orang udah jadi kebiasaan ngeluh itu, nanti susah untuk dia menjadi orang yang bersyukur. Jadi, ya jangan sering-sering ngeluh, takut lupa, ya takut lupa caranya bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Kalau udah lupa bahaya udah. Ya, na'udzubillah min
Nah, sudah. Kemudian wa kana yaqulu, dan adanya beliau yakni Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an pun juga berkata, khairun nas, sebaik-baiknya manusia, ya, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya manusia man tarakat dunya, dia meninggalkan dunia. Man tarakat dunya, dia meninggalkan dunia qabla an tatrukahu, qabla, sebelum an tatrukahu, dia hendak atau dia akan meninggalkan dunia ini. Qabla an tatrukahu, sebelum dunia ini meninggalkan dirinya. Jadi manusia yang terbaik menurut pendapat Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an, ya, pendapatnya beliau, pendapatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Apa kita lebih milih pendapat diri kita? Pendapat gua aja, itu kan pendapat dia, gitu ya. Kan keseringan kita begitu, ego kita begitu tuh. Itu kan kata dia, begitu tuh. Kata kita aja, kata gue aja. Ya, dalam hal ini Anda cuma mengajak kita ngaca diri, gitu. Ya, kita mengaca. Siapa sih Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Zunnurain, orang yang memiliki dua cahaya, yang memperoleh dua cahaya. Apa sebabnya? Karena menikah dengan dua putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Nabi katakan, kalau seandainya masih ada putri, kalau seandainya aku masih memiliki putri, niscaya aku akan nikahkan lagi dengan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saking istimewanya beliau. Seperti itu. Kalau pendapat orang yang istimewa kita sia-siain, mau jadi apa kita? Dan lebih memilih pendapat karena sekedar ego doang. Ente bisa paham tuh yang Anda maksud? Nah, ini pendapat beliau dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an. Beliau katakan, man tarakat dunya qabla an tatrukahu, siapa orang meninggalkan dunia sebelum dunia meninggalkan dirinya, sebelum dia wafat sudah nggak ada lagi dunia di hatinya. Artinya meninggalkan dunia di hatinya nih, di hatinya udah nggak ada lagi dunia. Seperti itu. Di hatinya udah nggak ada lagi dunia. Ada kitab namanya Iqazul Himam ala Syarhil Hikam, syarahnya kitab Hikam Imam Ibn Athaillah, ada kitab syarahnya yang ngarang Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Ajibah namanya, seorang sufi besar juga, seorang ulama besar juga. Dalam kitab Hikam tersebut, ketika di awal-awal kitabnya beliau masih menjelaskan tentang mabadi asyarah, ya, al-mabadi al-asyarah. Artinya al-mabadi asyarah itu 10 pokok di dalam setiap fan ilmu, ya, 10 dasar di dalam setiap ilmu. Kita mempelajari ilmu nahu, ada 10 dasarnya. Kita mempelajari ilmu sorof, ada 10 dasarnya. Kita mempelajari fikih, ada 10 dasarnya. Semua ilmu ada 10 dasarnya. Disebutnya al-mabadi asyarah, al-mabadi al-asyarah. Di antara 10 itu, namanya ilmu tersebut apa, kemudian sasaran dari ilmu itu apa, kemudian siapa yang pertama kali mencetuskan ilmu itu siapa, kemudian pengambilan dasar ilmu itu dari apa, ya, di situ ada nanti hasilnya apa dari ilmu tersebut. Al-Mabadi al-Asyarah. Nah, di kitab itu Imam Ibn Ajibah radhiyallahu an, beliau menjelaskan tentang ilmu tasawuf, dikupas namanya ilmu itu namanya ilmu at-tasawuf, ya, hadduhu, maknanya, ta'rifnya tuh apa, gitu ya. Apa itu ilmu tasawuf, dijelaskan panjang lebar. Beliau ketika membahas tentang thamratuh, hasilnya dari ilmu tasawuf,
ya akan menjadi orang sufi. Kita pernah dengar kan ya kata-kata sufi. Nah, beliau tuh membagi sufi itu ya asal katanya dari apa, semua bermain dari bahasa. Apa itu sufi? Secara bahasa itu apa? Dijelaskan panjang lebar, ya. Sehingga beliau memberikan suatu statement. Sufi itu ada dua macam. Ada sufi yang sadik, ada sufi yang kadzib. Ada orang yang benar-benar sufi, ada orang yang sufinya itu dusta, bohong. Cuma ngaku-ngaku doang jadi orang sufi. Kayak begitu. Panjang lebar dibahas sama beliau. Ya. Di antara salah satunya yang aneh ingat, ciri-ciri orang sufi yang sadik, yang benar itu, sampai beliau katakan, ini kitab namanya, kalau antum nggak percaya nanti antum cek sendiri. Nama kitabnya adalah Iqazul Himam ala Syarhil Hikam, yang ngarang Imam Ibn Ajibah, ya. Nah, beliau itu katakan ciri-ciri sufi yang sadik, yang benar itu ketika dia kaya menjadi miskin kehidupannya, dari dia kaya menjadi fakir. Kalau kebalikannya, dari fakir menjadi kaya, dusta. Begitu beliau yang mengatakan, ya. Jadi nggak ada urusan dunia ini di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu. Begitu maksudnya. Artinya sufi itu sebagian ulama yaitu mengatakan berasal dari kata-kata sofa. Sofa itu artinya jernih, bersih. Begitu tuh. Sofa dinuhu, bersih dia punya keimanannya, murni. Orang bersih bagaimana sih? Nggak ada kotoran sedikit pun, ya. Nggak ada tuh, karena dunia ini dianggap sebuah kotoran. Nggak ada lagi tuh sedikit pun dunia di hatinya, bersih. Sufi baru. Kalau ngaku sufi tapi masih demen sama duit, bohong berarti, ya. Sudah. Nah, kemudian wa arada rabbuhu qabla ayyalgahu. Dan sebaik-baiknya manusia, tadi yang pertama kata Utsman bin Affan, sebaik-baiknya manusia adalah orang yang meninggalkan dunia dalam hatinya, ya. Orang yang meninggalkan dunia sebelum dia ditinggalkan oleh dunia, artinya sebelum dia wafat. Sebelum dia wafat, dia sudah mampu membersihkan hatinya dari dunia. Dia sudah menghilangkan dunia di dalam hatinya. Seperti itu. Itu orang yang terbaik. Lalu yang kedua, wa arda rabbuhu qabla ayyalgahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang wa arda rabbuhu, yang mendapatkan keridhaan Tuhannya. Adalah orang yang mendapatkan keridhaan Tuhannya. Ya, orang yang mendapatkan keridhaan Tuhannya, yakni mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala qabla ayyalgahu, sebelum dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baiknya manusia adalah yang nomor dua, ketika dia semasa hidupnya sudah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia wafat, sebelum dia meninggalkan dunia ini. Ya. Kalau sudah meninggal dunia, sulit lagi kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, wa ammara qabrahu qabla ayyadkhulahu. Wa ammara qabrahu, dan wa ammara, dia syiarkan, dimakmurkan, ya. Dia syiarkan, dia makmurkan kuburnya qabla ayyadkhulahu, sebelum ia masuk ke dalamnya. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang semasa hidupnya dia telah memakmurkan kuburnya sebelum ia meninggal dunia, artinya sebelum ia masuk ke dalam kuburnya sendiri. Sebagaimana kita ketahui bersama, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, seorang waliyah besar, ya, seorang wanita yang merupakan al-arifah billah, ya. Di dalam itu satu, ya, itu riwayat dikatakan dia merupakan tabi'in, ya, bagian dari tabi'in. Dikatakan bahwasanya sebelum meninggal dunia
beliau sudah mampu menghatamkan 400 kali hataman Quran di dalam kuburnya sendiri. Jadi dia menggali kuburnya sendiri sebelum meninggal belum. Dia gali kuburnya sendiri di belakang rumahnya, digali kuburnya. Setiap ada waktu kosong dan memang diisi waktunya itu habis hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dihabiskan waktunya untuk membaca Quran di dalam kuburnya sendiri. Belum meninggal belum, dibaca Quran tuh. Dalam satu riwayat dikatakan 400 kali hatam baru beliau meninggal, baru dikuburkan di tempatnya. Kalau kita gimana kira-kira? Apa yang kita siapkan? Seorang waliyah besar yang udah nggak diragukan lagi keimanannya, ya, yang udah nggak diragukan lagi ibadahnya kepada Allah Ta'ala, yang udah nggak diragukan lagi pengabdian dirinya kepada Allah Ta'ala, yang beliau pernah mengatakan, kalau seandainya dengan ibadahku, dengan kebaikan yang aku lakukan, aku menjadi dekat dengan yaitu dengan surganya Allah Ta'ala. Dia minta kepada Allah agar dijauhkan dirinya dari surga. Dan kalau dengan ibadahku aku jauh dari api neraka, dia minta agar didekatkan dengan api neraka. Kebalikannya sama kita, ya, orang yang ikhlas, subhanallah, ya, masya Allah, tabarakallah. Tapi bagaimana dia mempersiapkan kehidupannya di alam kubur sana? Nah, kita apa yang kita siapkan? Amal apa yang kita siapkan? Begitu. Ingat Imam Luqmanul Hakim pernah mengatakan, inna nas thalathu athlas. Ya, manusia itu terbagi menjadi 3 unsur. Thuluthun lillah, wa thuluthun lidud, wa thuluthun lillah, wa thuluthun linafsih, wa thuluthun lidud. Sepertiga unsur yang pertama adalah milik Allah, unsur yang kedua adalah milik dirinya, unsur yang ketiga adalah milik binatang-binatang yang ada di dalam tanah sana. Kemudian dia mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, kan, inna nasa salasu athlas. Ya, apa saja? Wa amma sulusun lillah faruhu. Adapun sepertiga yang pertama yang merupakan milik Allah dan kembali kepada Allah adalah ruhnya. Nyawa kita adalah titipan dari Allah Ta'ala. Ya, nyawa kita adalah titipan dari Allah. Dikasih kita, diberikan secara cuma-cuma oleh Allah. Nanti akan kembali kepada Allah, akan diminta lagi oleh Allah. Tanyakan diri kita saat kita lahir, ruh itu yang nempel di jasad kita masih dalam keadaan bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir dalam keadaan suci, nggak ada noda dosa, pada ruhnya bersih banget. Nanti pas saat dicabut, bagaimana kira-kira? Nggak ubahnya kayak kita nitipin barang kepada orang. Saat kita titipkan barang kita masih bagus, masih utuh, masih cakep. Pas kita ambil udah rusak, udah hancur segala macam. Bagaimana sikap kita? Marah-marah, kesel, emosi, seperti itu. Begitu gambarannya. Nanti saat Allah ambil, bagaimana nyawa kita? Ruh kita. Apa masih bersih seperti dulu? Masih suci seperti dulu? Apa udah penuh dengan kotoran, penuh dengan noda dan dosa? Seperti itu. Yang kedua, wa amma sulusun li nafsih fa'amaluh. Adapun sepertiga yang kedua yang merupakan miliknya, milik dirinya dan kembali kepada dirinya adalah amalnya. Amalnya nanti yang akan kembali kepada dirinya. Baik amalnya, kebaikan yang diperoleh untuk dirinya. Buruk amalnya, keburukan juga yang akan menimpa dirinya. Tinggal pilihan kita, ya, tinggal, itu adalah pilihan buat kita. Tinggal kita mau memilih yang mana. Seperti itu. Lalu yang ketiga, wa amma sulusun lidud fajismu. Dan adapun sepertiga yang ketiga yang merupakan milik binatang-binatang yang ada di tanah sana adalah jism kita, tubuh kita. Ini yang kita rawat tiap hari, yang kita kasih vitamin, yang kita mandiin, yang kita gosok-gosok tiap hari, yang kita rawat setiap hari. Emang buat siapa? Buat siapa? Buat cacing-cacing yang ada di dalam tanah sana. Bukan buat siapa-siapa. Ya. Wa amma sulusun lidudi fajismu.
Adapun sepertiga yang ketiga yang merupakan milik binatang-binatang yang ada di dalam tanah sana adalah jisim kita, tubuh kita. Vitamin yang kita makan, makanan-makanan yang enak, yang lezat, yang mahal, yang nikmat segala macam. Ya, yang membuat diri kita sehat, gemuk, segala macam. Tubuh kita hanya untuk santapan. Santapan cacing-cacing yang di dalam kubur sana. Kita nggak pikirin amal kita. Ya, seharusnya diberikan itu nikmat. Bukan berarti nggak boleh makan vitamin, jangan salah paham ente. Bukan berarti nggak boleh makanan yang bergizi, ya jangan salah paham ente. Ya, itu kenikmatan yang Allah berikan kepada ente. Makan yang bergizi, makan yang halal, yang thayyibah, yang baik, makan itu semuanya. Tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk kebaikan kita kepada Allah, buat apa itu makanan? Seperti itu. Ente bisa paham? Seharusnya semakin banyak makanan yang kita makan, ya, semakin bergizi makanan yang kita makan, semakin lezat, semakin nikmat itu makanan yang kita makan, seharusnya semakin bertambah lagi kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu. Seperti itu yang diharapkan, begitu ya. Nah, jadi seperti itu maksudnya. Bukan berarti nggak boleh makan makanan yang enak, bukan berarti nggak boleh makan makanan yang lezat-lezat, bukan, ya. Jadi jangan picik pikiran kita. Maksudnya tadi makan, tapi agar kita bisa kuat melakukan ibadah, ya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tiga, ya, yang dikatakan oleh Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, bahwasanya sebaik-baiknya orang yang pertama adalah orang yang meninggalkan dunia di dalam hatinya sebelum dunia ini meninggalkan dirinya. Lalu yang kedua adalah orang yang sudah mampu meraih keridhaan Allah Ta'ala sebelum ia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Lalu yang ketiga adalah orang yang mampu memakmurkan kuburnya. Maksudnya memakmurkan kuburnya dengan amal-amal solehnya, dengan kebaikan-kebaikan saat hidup dilakukannya, ya, sebelum ia masuk ke dalam kuburnya. Nah, untuk itu mari sama-sama kita perbanyak terus kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, semampu kita, sebatas kemampuan kita. Lakukan itu kebaikan apapun itu bentuknya, ya, apapun itu bentuknya, lakukan itu kebaikan. Sekali lagi, lakukan itu kebaikan, dan semaksimal mungkin kita berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat Allah murka, dan jauhi, ya, semaksimal mungkin hal-hal yang membuat Allah marah kepada kita, ya. Artinya pelanggaran-pelanggaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala usahakan semaksimal mungkin untuk kita bisa jauhi. Seperti itu.